Halo guys, di sini kami akan menjelaskan apa sajakah fungsi dan penjelasan dari rangkaian traffic light yang sudah kami rangkai sebelumnya. Yang pertama itu kami menggunakan traffic light atau lampu lalu lintas. Ialah perangkat sinyal yang digunakan untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan. Sistem ini menggunakan lampu dengan warna standar yaitu merah, kuning, dan hijau untuk memberikan arahan secara visual. Komponen utama yang terdapat pada traffic light adalah lampu LED. Digunakan sebagai sumber cahaya untuk setiap warna. Controller elektronik untuk mengatur urutan dan waktu nyala lampu berdasarkan algoritma tertentu. Power supply yaitu sumber listrik untuk menghidupkan sistem traffic light. Dan ada fungsi traffic light ialah mengendalikan LED. LED merah, kuning, dan hijau dihubungkan ke pin digital Arduino Uno menggunakan kabel jumper. Arduino Uno mengontrol nyala dan mati LED melalui kode program yang diunggah ke breadboard. Simulasi pengaturan lalu lintas. Rangkaian ini mensimulasikan pergantian lalu lintas seperti di persimpangan jalan. Misalnya lampu merah artinya berhenti, lampu hijau artinya jalan, dan lampu kuning artinya bersiap-siap untuk berhenti. Selanjutnya ada mengatur durasi lampu. Durasi nyala setiap LED diatur dalam kode program menggunakan fungsi delay yang mensimulasikan waktu seperti pada lampu lalu lintas nyata. Selanjutnya memudahkan belajar dan eksperimen dengan kabel jumper. Rangkaian mudah dimodifikasi, misalnya menambah fitur lain seperti sensor pendeteksi kendaraan, sistem timer, menggunakan 7 segment display. Rangkaian lampu lalu lintas yang sudah kami rangkai menggunakan Arduino Uno adalah simulasi sistem kendali lampu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur jalur lalu lintas jalan raya. Fungsi utama dari rangkaian ini adalah memberikan kontrol otomatis terhadap lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau sesuai dengan urutan dan durasi. Mirip dengan sistem lalu lintas yang ada di jalan, komponen yang digunakan pada rangkaian ini ialah yang pertama ada Arduino Uno sebagai otak dari sistem untuk mengontrol urutan dan durasi lampu. Selanjutnya LED merah, kuning, dan hijau yaitu simbol warna lampu lalu lintas. Selanjutnya ada resistor untuk melindungi LED agar tidak terbakar akibat arus lebih. Dan ada breadboard, kabel jumper untuk menyusun rangkaian elektronik. Dan kabel USB menggunakan kabel USB dari komputer atau adaptor daya. Cara kerja rangkaian traffic light ialah input dan output Arduino Uno memproses program yang telah diunggah ke dalamnya untuk mengontrol kapan masing-masing LED menyala dan mati. LED hijau menyala untuk menunjukkan kendaraan boleh maju, LED kuning menyala sebagai peringatan untuk berhenti, LED merah menyala untuk menunjukkan kendaraan harus berhenti. Pengulangan program diatur dalam loop atau pengulangan terus-menerus sehingga urutan menyala. Lampu akan terus berjalan tanpa henti. Selanjutnya fungsi dari sistem lalu lintas yaitu mengatur aliran lalu lintas, mencegah kemacetan, dan memberikan giliran jalan bagi kendaraan dari berbagai arah. Ada juga keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan dengan memberikan sinyal yang jelas kapan kendaraan harus berhenti dan jalan. Saya lanjut di Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang berbasis ATmega328 yang memiliki 14 pin input output, yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, kristal osilator 16 MHz, koneksi USB jack power, kepala ESP,
dan tombol reset. Arduino mampu mensupport microcontroller, dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB, dan Arduino Uno juga salah satu jenis papan microcontroller yang sangat populer dalam dunia elektronik dan pemrograman. Papan ini dirancang untuk memudahkan pengembangan proyek-proyek elektronik, terutama bagi pemula maupun profesional. Fungsi Arduino Uno diantaranya pengendalian komponen elektronik, digunakan untuk mengontrol LED, motor, sensor, buzzer, dan perangkat lainnya. Proyek LOT Internet of Things dapat diintegrasikan dengan modul Wi-Fi atau internet untuk proyek IoT. Prototipe sistem otomatis cocok untuk membuat prototipe seperti robot, rumah pintar, dan perangkat otomatisasi. Pembelajaran pemrograman ideal untuk belajar pemrograman dan logika sistem kontrol. Lalu ada kelebihan Arduino Uno, yaitu memiliki kemudahan pemrograman menggunakan Arduino IDE yang sederhana dan mendukung bahasa pemrograman. Banyak dokumentasi dan komunitas, sangat didukung oleh komunitas besar dengan banyak tutorial, perpustakaan, dan proyek contoh. Kompatibilitas dengan Shells bisa diperluas dengan Arduino Shells untuk menambahkan fitur Wi-Fi, Bluetooth, motor driver. Lalu yang ketiga, kabel jumper adalah kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam prototipe rangkaian dan juga untuk menghubungkan dua komponen atau lebih tanpa menggunakan solder. Terutama di breadboard atau modul Arduino, kabel ini sangat fleksibel dan hadir dalam berbagai jenis untuk kebutuhan rangkaian. Lalu ada fungsi kabel jumper, yaitu menghubungkan komponen, digunakan untuk menyambung komponen seperti resistor, LED, sensor, dan modul pada breadboard atau Arduino. Menguji prototipe memudahkan pengujian rangkaian sebelum disolder. Pengembangan proyek elektronika sangat membantu dalam proyek berbasis microcontroller seperti Arduino, Raspberry, dan lain-lain. Nah, di slide ini kita akan membahas fungsi dari breadboard. Breadboard adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk merancang, membangun, dan menguji sirkuit elektronik tanpa perlu menyolder komponen. Breadboard memiliki lubang-lubang kecil yang memungkinkan pemasangan berbagai komponen dan kabel penghubung dengan mudah. Fungsi dari breadboard itu sendiri, yang pertama itu menguji rangkaian elektronik. Kemungkinan pengujian sirkuit sebelum dirakit secara permanen. Yang kedua itu merancang prototipe, mempermudah membuat prototipe sirkuit elektronik sehingga perubahan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran elektronika. Sangat populer dalam pendidikan untuk belajar merangkai komponen seperti resistor, kapasitor, LED, transistor, dan IC. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Tanpa perlu menyolder, breadboard mempercepat pengujian dan mengurangi kemungkinan kerusakan komponen. Nah, di slide ini saya ingin membahas mengenai tentang kabel USB Arduino Uno. Kabel USB Arduino Uno adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komputer dan komponen penting yang digunakan untuk yang pertama itu menghubungkan Arduino ke komputer untuk mengunggah atau upload kode program dari ID Arduino ke papan Arduino Uno. Kemudian yang kedua, memberikan daya. Kabel USB juga berfungsi sebagai sumber daya saat Arduino Uno tidak terhubung dengan adaptor eksternal atau baterai. Yang ketiga, komunikasi data. Kabel ini memungkinkan komunikasi serial antara Arduino dan komputer, seperti pengiriman data untuk debugging atau pembacaan sensor.